Ibu, anak-anak kami yang kami kasihi, Shalom. pada hari ini firman Tuhan disediakan bagi kita berulang-ulang seperti kita mencerna makanan nasi atau petatas atau bete atau ikan kol kuning atau sayur mayur. Kita memakan makanan supaya tubuh kita kuat, supaya iman kita kuat, supaya roh kita kuat. Kita tetap membaca firman Tuhan yang diberikan bagi kita di seluruh bangsa kita Indonesia ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kita telah menemukan, demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam hal ini sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang telah disucikan, dikuduskan oleh Allah, dan yang telah dilahirkan kembali oleh Allah, maka kita adalah orang-orang yang telah menerima cinta kasih Kristus di dalam hidup ini. Dan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali, bukan oleh daging, bukan oleh darah, dan bukan oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi kita telah dilahirkan kembali oleh Allah, dilahirkan kembali di dalam roh. Dan setiap orang yang telah dilahirkan kembali, itu berarti bukan seperti pertanyaan Gamaliel, bagaimana kami ini sudah tua, bahkan sudah ubanan, bagaimana kami ini menjadi dilahirkan kembali. Tetapi pengertiannya ialah kalau sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak. Sebagai seorang anak yang merindukan, cintai atau menginginkan kehangatan, bimbingan, perlindungan, penyertaan dari orang tua. Tanpa ini, seorang anak akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di dunia ini. Tapi sebagai seorang anak, dia memerlukan itu semua. Dan sama seperti itu, kita sebagai anak-anak yang telah dilahirkan oleh Allah, maka kita tetap merindukan kehangatan surgawi. Kita merindukan penyertaan dan perlindungan Allah di dalam hidup kita. Sebagai anak, kita bergantung kepada Allah. Itulah sebenarnya orang yang sudah dipengaruhi atau merasakan cinta kasih Kristus di dalam dunia ini. Dan oleh cinta kasih Kristus itulah yang menggerakkan kita untuk dapat nyatakan, untuk dapat merasakan, untuk dapat menjaga persaudaraan di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau bukan karena yang dilahirkan kembali dengan cinta kasih Kristus ini, yang selalu merindukan kehangatan, merindukan penyertaan Allah, maka yang terjadi adalah ego dan kejahatan yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Dan itu akan menimbulkan perselisihan, kesulitan, dan masalah, dan selalu masalah, baik di dalam dirinya, di dalam keluarga, dan juga di dalam masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan melalui pembacaan di dalam surat Kolose, ya, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Dalam firman ini, bahwa ini bukan hanya sebenarnya nutrisi, tetapi ini adalah bagian yang memberikan kita kekuatan untuk bisa menyatakan, menjaga, dan juga merasakan cinta kasih Kristus, atau yang disebut dengan buah iman atau buah roh di dalam hidup ini. Dan inilah yang selalu kita ingin rasakan, ingin kita miliki di dalam hidup ini.
Bayangkan kalau bukan karena cinta kasih Kristus, di dalam gereja kita akan kesulitan bersatu. Jangankan dulu di luar, di dalam gereja saja. Gereja Metodis Indonesia itu kalau di kota-kota besar, jemaahnya terdiri dari bermacam-macam orang. Maksudnya bermacam-macam suku ya, suku bangsa. Ada orang Jawa, ada orang Cina. Kalau di Medan itu ada orang Keling, ada juga orang Barat. Itu di dalam satu gereja ada orang Batak. Kalau di sini misalnya ada orang Sulawesi, ada bermacam-macam. Tapi seperti nyanyian Anes Koreng itu bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Karena apa? Ya karena cinta kasih Kristus. Karena Allah yang menyatukan kita, mengumpulkan kita, mempersatukan kita. Dan oleh karena Roh itu yang mengikat kita untuk selalu mengusahakan kebaikan. Apakah itu kebaikan? Kedamaian, kesabaran, kelemah lembutan, ketenangan. Itu semua ada di dalam hidup itu supaya kita bisa tetap bertahan. Kalau tidak, itu bisa ke stres. Kalau misalnya orang Batak bilang begini-begini, orang Jawa main kami begini-begini, orang dari NTT kami maunya begini-begini, repot ini urusan. Tapi karena cinta kasih, oh begitu ya, kita menerima dengan panjang sabar, dengan tenang. Jadi bukan ego, bukan kemauan. Oh kalau bukan seperti yang saya inginkan, begini-begini, saya tidak akan ikut. Tapi saya akan tinggalkan. Itu ego. Dan bahkan bisa mempengaruhi orang lain menjadi jahat, dan itu menjadi kejahatan dan iblis. Tapi karena cinta kasih Kristus mengusahakan ketentraman, oh iya, saya harus panjang sabar menerima ini. Menerima anakku ini, menerima istriku ini, menerima suami itu sebagaimana adanya. Karena apa? Karena cinta kasih Kristus itu yang selalu mengikat untuk saudara menentukan kita semua. Demikian juga saat sekarang ini, di sini di tempat ini ada anak-anak kita. Mereka ini semua ada yang sudah mereka bertumbuh di dalam kedewasaan dan mulai terus menyatakan buah iman mereka. Tapi juga ya ada yang masih muda. Mereka masih muda. Kalau menurut ukuran umur PBB, mereka masih anak-anak. Jadi oleh karena itu mereka ini sudah menyatakan menyatakan iman mereka secara pribadi, bertanggung jawab dalam hidup ini. Tapi dalam hal ini kita harus tetap memegang saling sebagai domba di antara serigala. Kita harus saling menjaga, saling memperhatikan, saling mengasihi sebagai saudara. Khususnya keluarga-keluarga kita yang sudah lebih dewasa daripada mereka. Kita sebagai orang tua bagi mereka, walaupun mereka hari ini menyatakan, tadi malam mereka sudah bersaksi satu orang demi satu orang, menyatakan bagaimana mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman mereka dengarkan sendiri, bukan hanya ujian ditulis begitu saja di karang-karang, bukan, tapi mereka nyatakan sendiri. Walaupun engkau berkata saya secara pribadi sudah kenal cinta kasih Kristus yang mengasihi saya sehingga begini, mereka bercerita secara pribadi. Tetapi biarpun seperti itu, semangat mereka sebagai seorang pengikut Kristus mau memikul salib mereka sendiri, kita harus tetap bisa menjaga mereka. Kita harus tetap menyatakan cinta kasih kita kepada mereka, melindungi mereka, menyertai mereka, menasihati mereka. Karena disitulah kita saling menasihati. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya selalu teringat dengan bagaimana kita menjaga cinta kasih Kristus, persaudaraan, untuk menjaga persaudaraan, menggerakkan persaudaraan supaya tetap dinamis dan nyata kita rasakan di tengah-tengah hidup ini. Bagaimana cara kita satu di antaranya, dan itu juga sebagai seorang tanggung jawab jemaat penuh diterima di perkumpulan ini, kawanan domba Allah ini, adalah selalu tetap mau berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, satu ayat dari firman Tuhan yang terpendek di dalam semua ayat Alkitab.
yang ada di dalam kitab, tetaplah berdoa. 2 suku kata. Tapi kemudian ada juga tambah 1 kata lagi, jadi 3 suku kata. Ibrani pasal 13 ayat 1. Ibrani pasal 13 ayat 1. Apa bunyinya? Ada yang buka di situ? Apa yang kita harus pelihara? Ibrani pasal 13 ayat 1. Ingat. Peliharalah kasih persaudaraan. Selama ini bapak-bapak ibu yang sudah ahli beternak ikan hias misalnya memeliharanya, ya, bisa memeliharanya. Atau beternak apa? Beternak ikan, beternak sapi, kambing, wak, beternak macam-macam kita bisa ternak. Ada juga yang kita bercocok tanam, dan itu ada pemeliharaannya, dipelihara dengan baik. Ternyata bukan hanya itu saja ada di dalam hidup ini kita harus pelihara, tapi kasih persaudaraan pun harus dipelihara. Kita harus memelihara kasih persaudaraan. Karena apa? Karena itulah yang membuat kita di dunia ini untuk bisa terus berjalan di dalam ketenangan, di dalam sukacita, dan di dalam kebahagiaan. Dan Allah menginginkan itu. Allah tidak menginginkan Bapak Ibu Saudara untuk selalu ada dalam tekanan atau di dalam kepenatan, tidak, atau di dalam hidup stres, tidak. Maka Yesus pernah berkata kepada orang banyak itu yang berbeban berat, yang letih lesu, yang penat, supaya apa? Supaya mereka lega. Supaya apa? Supaya kita lega. Kita harus datang belajar, karena kita dapat pengajaran dari Dia, karena Dia adalah utusan dari surga yang membawa cinta kasih Kristus. Karena apa? Karena Dia seorang yang rendah hati. Dia sudah pasti panjang sabar, bisa menerima siapa saja yang datang kepadanya. Karena Dia seorang yang lemah lembut, sehingga anak-anak pun datang kepadanya, Dia terima. Jadi tidak ada pernah Yesus kan pergi saja. Seorang ibu saja yang tidak kenal siapa ini orang, identitasnya bukan orang Yahudi, bukan siapa-siapa, itu pun datang karena untuk kesembuhan anaknya yang sakit dirasuk setan. Itu pun Yesus sembuhkan. Dia sudah ibu rumah tangga, anakmu akan sembuh. Tidak ada yang disia-siakan atau ditolak oleh Yesus. Cinta kasih surga itu selalu diberikan bagi dunia ini. Itulah yang diinginkan oleh Allah bagi kita. Supaya apa? Supaya kamu panjang umur, berbahagia di tanah yang Tuhan berikan bagimu, juga bagi anak-anak, bagi kita semua, sampai kita kemudian menerima janjinya masuk di dalam kehidupan yang kekal. Bagaimana kita menjaga kasih persaudaraan ini? Contoh yang sudah dikasih tahu dari kitab Kolose itu tadi, kita harus mengasihi. Di situ juga disebutkan kamu harus saling mau mengampuni, memaafkan. Karena bagaimana? Karena kita di dalam persaudaraan ini dekat-dekat seperti kayu yang berdekatan. Katanya kalau angin datang bisa bergesekan. Kita pun sebagai saudara bisa saling ada kehidupan atau kesalahan. Terkadang kita berkata ini padahal itu menyakiti saudara kita. Kita melakukan ini, kita berpikir ini baik untuk semua, tapi ternyata ada orang yang tersakiti. Bagaimana caranya? Yesus katakan, Allah katakan, ampuni. Karena apa? Karena Allah juga melakukannya. Saya mengampuni engkau. Ini perjamuan kudus mengingatkan bagaimana Allah telah mengampuni kita semua. Dan cara itulah cara yang jitu, resep yang sangat baik yang diberikan oleh Allah untuk menjaga hubungan yang baik, kasih persaudaraan antara Allah dengan manusia, dengan kita semua. Dan juga antara kita dengan sesama kita. Saya berulang-ulang kali disakiti sama dia. Tetap ampuni. Kasih maaf terus. Petrus sudah tanya berapa kali Yesus kan memaafkan ini orang bandel ini.
orang yang suka ini ya, jadi suka katakan 70 kali 70, kasih terus, maafkan. Itu sama dengan yang dimasukkan dengan kasih itu. Kita datang kepada saudara kita, jangan hanya karena kita kesulitan atau kepepet, misalnya mau pinjam uang. Kita pun sebagai saudara kalau ada, jangan kasih pinjam. Ini ada uang, tak usah kau pinjam-pinjam. Tapi sebegini yang bisa kami kasih. Supaya apa? Hubungan kamu persaudaramu baik. Dan itu sudah kita lakukan di antara kita saudara, baik secara darah dan juga secara rohani atau secara kasih cinta, kasih Kristus dalam jemaat-jemaat yang kita layani. Karena apa? Sering itu orang yang tidak bertanggung jawab, pada akhirnya itu akan menyakiti dirinya dan juga saudara. Kasih saja. Dan hanya orang yang sudah dilahirkan kembali, hanya orang yang sudah dilahirkan oleh Allah yang bisa, yang dapat melakukan ini, yang mampu untuk melakukan ini semua, menjaga kasih persaudaraan. Dan oleh karena cinta kasih Kristus ini kita bisa menjaga persaudaraan di tengah-tengah hidup kita ini. Kalau kita melakukannya dengan hanya kekuatan kita sendiri, maka kita akan tidak sanggup. Dipastikan kita tidak akan sanggup. Tapi karena kasih Kristus saja. Semua itu hanya karena kasih Kristus saja. Itulah sebabnya sebenarnya orang yang sudah dilahirkan kembali, apakah peran dia di tengah-tengah hidup ini? Apakah dia misalnya sebagai perawat atau di kesehatan, dia akan sukacita mau melayani semua orang. Apakah dia orang kaya atau miskin, apakah dia orang yang datang berobat mungkin belum mandi atau tidak, dia bisa datang melakukannya. Tapi kalau orang yang tidak hanya dengan dunia dan profesinya saja, dia akan kesulitan. Itulah makanya kadang-kadang kita bagaimana ini pelayanannya ini. Terkadang seperti itu. Di bidang manapun, di bidang pendidikan pun seperti itu. Perhatikan. Guru sangat mengasihi anak-anaknya, murid-muridnya. Kalau dia sudah cinta kasih Kristus ada di dalam hatinya. Tapi kalau tidak, ya kalau sudah tidak mengajar, ya sudah. Anak berantem di situ, terserah. Tidak ada bimbingan untuk karakter atau kebaikan sikap anak itu, tidak. Perhatikan saja. Sekolah-sekolah, Bapak Ibu yang memperhatikan sekolah, beberapa sekolah-sekolah. Gitu. Di situ akan kelihatan apapun profesi kita. Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Tuhan, biarlah cinta kasih Kristus sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan oleh Allah dari surga, itu yang selalu ada kita rasakan, itu yang kita dapat nyatakan dan juga kita jaga di dalam hidup kita, supaya kita tetap bisa berjalan, kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Ini sudah akhir tahun 2021, nanti memasuki tahun 2022. Karena semangat cinta kasih Kristus, maka kamu bisa tetap berjuang, kamu bisa tetap rajin dan diberi semangat untuk tetap berdoa, untuk tetap beribadah, bertemu dengan teman-teman dengan sukacita. Tapi kalau bukan karena cinta kasih Kristus, dapat dipastikan kamu akan 2 bulan berikutnya sudah akan habis semangat. Kamu mungkin sudah dipengaruhi di luar dan kamu sudah mulai aut-autan, tidak begitu. Tapi kalau karena cinta kasih Kristus, kamu akan bisa tetap bertahan. Dengan siapapun kamu sedang berada di keluarga, di jemaat, di tengah-tengah begini, baik kita sebagai ini anak-anak yang pada hari baru dinyatakan sebagai anggota baru, atau jemaat keluarga muda, bisa tetap bertahan menjalani hidup ini dalam masa pandemi atau masa sulit ini. Karena kalau kita mendengarkan berita, mereka yang tidak bertahan karena kasih atau cinta kasih Kristus ini, setiap bulan banyak orang meninggalkan keluarganya. Banyak sekali meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya,
dalam arti bahwa mereka diputuskan pengadilan agama bercerai. Dan kita berharap, kita selalu memohon kepada Tuhan karena cinta kasih Kristus, kita bisa mengakhiri tahun 2021 ini dan masuk 2022 dengan semangat yang dari surga. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya hari ini. Tetaplah nyatakan cinta kasih Kristus di dalam hidupnya, dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat yang kita tinggal, dan selalulah pelihara kasih persaudaraan. Tuhan memberkati kita.